dilakukan untuk mengetahui regio mana yang terjadi gangguan atau masalah. Kita minta pasien untuk melakukan fleksi ekstensi secara aktif pada lumbal. Bisa bungkukan ke depan badannya seperti ini, kemudian ke belakang seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pemeriksaan gerak dasar. Yang pertama ada pemeriksaan gerak aktif. Kita akan meminta pasien untuk melakukan gerakan aktif yang ada di lumbal. Kemudian kita melihat apakah pasien mampu untuk melakukan dan apakah terdapat nyeri. Bisa lakukan membungkuk seperti ini. Sakit. Kemudian seperti ini. Kemudian seperti ini. Ke sebelah sini lagi. Kemudian seperti ini berputar. Ya. Sebelah sana lagi. Selanjutnya kita akan masuk ke pemeriksaan gerak pasif pada lumbal, di mana untuk pemeriksaan gerak pasif ini untuk mengetahui adanya rom pasif, kemudian stabilitas sendi, serta nyeri, juga end-feel pada saat melakukan gerakan pasif di akhir gerakan, serta capsular pattern. Pertama-tama kita akan melakukan ekstensi lumbal. Kita akan minta pasien untuk melakukan menyilangkan tangannya di depan kepala seperti ini. Silakan. Kemudian kita masukkan tangan kita ke depan tangan pasien, ya, silakan rilekskan. Kemudian kita angkat seperti ini dan kita fiksasi di daerah lumbal. Apakah ada nyeri? Oke. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan lateral fleksi kanan pada lumbal. Sama seperti ini, kemudian kita tarik seperti ini. Apakah ada nyeri? Sakit. Ya. Baik, selanjutnya lateral fleksi kiri. Sama seperti tadi. Kemudian kita angkat. Kasih. Ini. Kemudian kita fiksasi di bagian lumbal dan rasakan infilnya. Sakit. Iya. Selanjutnya kita akan masuk ke pemeriksaan rotasi kanan dan kiri pasif lumbal. Letakkan tangan seperti ini di depan. Ya. Kemudian kita salah satu tangan memfiksasi daerah lumbal dan salah satu tangannya membawa pasien ke arah rotasi. Pertama rotasi kanan. Apakah ada nyeri? Ya. Kemudian balas ke kiri. Apakah ada nyeri? Baik, selanjutnya kita akan melakukan pasif fleksi lumbal. Kita akan menggerakkan pasien ke arah fleksi dan kemudian rasakan di bagian lumbal. Bilang kalau ada nyeri. Nyeri, sakit. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pemeriksaan TIMT pada lumbal untuk mengetahui adanya kelemahan otot atau tidak, serta untuk mengetahui kualitas saraf. Pertama-tama kita minta pasien untuk membungkukkan badannya, kemudian kita tahan. Silakan bungkukkan badannya. Bungkukkan lagi semampunya. Sakit. Oke. Kemudian ekstensi lumbal, dorong ke belakang, dorong. Sakit. Oke. Sekarang dorong ke samping, lateral fleksi kiri lumbal. Dorong.
kemudian sebelah sini dorong, sakit. kemudian rotasi. Bawa bahunya ke arah sebelah sana, kemudian ke sebelah sini, ke sebelah sini. Oke. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pemeriksaan spesifik. Yang pertama ada Patrick test. Patrick test itu untuk mengetahui apakah ada patologi pada hip, sacroiliac joint, juga pada lumbal. Pertama-tama kita angkat kaki pasien yang merasakan nyeri ke lutut kaki yang sehat seperti ini. Kemudian kita tekan di bagian medial lutut dan di bagian sias kaki yang sehat seperti ini. Sakit. Apabila pasien merasakan nyeri, berarti tes positif. Baik, selanjutnya kita akan melakukan gerakan yang kedua, yaitu anti-Patrick test. Anti-Patrick test ini berguna untuk mengetahui apakah ada iritasi pada nervus ischiadicus. Pertama-tama kita angkat kaki yang mengalami nyeri ke seperti ini, menyilangkan ke kaki yang sehat. Kemudian kita dorong ke arah seperti ini. Apabila pasien merasakan nyeri pada area gluteal, maka tes positif. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan tes, yaitu SLR test atau last squeeze test. Yaitu ini untuk mengetahui apakah ada nyeri menjalar hingga ke tungkai. Pertama-tama kita angkat seperti ini. Angkat seperti ini. Ya, apabila ada nyeri maka tes positif, yaitu ada nyeri menjalar pada tungkai. Selanjutnya kita akan melakukan Bragger test, yaitu sama seperti SLR, diangkat seperti ini, kemudian ditambah dengan dorsiflexi ankle untuk mengetahui apakah ada lesi pada spinal cord, khususnya pada lumbal. Apakah ada nyeri? Sakit? Tes positif apabila pasien merasakan nyeri menjalar dari lumbal hingga ke tungkai. Selanjutnya kita akan masuk ke Neary test. Neary test itu bertujuan untuk mengidentifikasi adanya nyeri sepanjang nervus ischiadicus. Pertama-tama kita angkat seperti gerakan SLR, kemudian tinggal ditambahkan cervical leher. Bisa angkat lehernya? Ya. Apabila pasien mengalami nyeri, maka interpretasinya yaitu adanya lesi pada spinal cord akibat hernia diskus. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan joint play movement untuk mengetahui letak patologi regio pada regio lumbal. Yang pertama ada PACVP, yaitu kita memberikan tekanan pada processus spinosus dengan menggunakan telapak tangan, bagian ujung telapak tangan seperti ini. Apakah ada nyeri? Sakit. Kemudian yang kedua ada PAUVP, yaitu kita memberi tekanan dengan telapak tangan pada facet joint. Facet joint berada tepat di sebelah processus spinosus. Apabila pasien mengalami nyeri, maka letaknya berada di tepat seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan palpasi ini berguna untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan pada regio lumbal, kemudian apakah pada otot-otot di sekitar lumbal ada yang mengalami spasme, serta untuk mengetahui apakah ada udem, juga untuk merasakan suhu di sekitar regio lumbal. Mari, pertama kita menekan saraf spinosus serta facet joint, juga processus transversusnya.
pasien merasakan nyeri pada saat kita menekan lumbar 5 sampai sakral 1. Kemudian pasien mengalami spasme pada erector spine juga pada quadratus lumborum. Baik, saat ini kita akan masuk ke pengukuran. Yang pertama itu ada pengukuran nyeri dengan menggunakan VAS. Baik Ibu, kita akan melihat tingkat nyeri yang Ibu rasakan saat ini. Nah, di sini ada gambar. Kalau misalnya ke arah sini itu nyerinya semakin kita rasakan semakin berat. Kemudian kalau ke arah sini itu nyerinya semakin tidak ada. Baik, bisa Ibu arahkan kira-kira di mana nyeri yang kita rasakan? Di sini. Ya, oke. Pengukuran hasil nyerinya yaitu VAS-nya 6,8. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran fungsional tubuh menggunakan kuesioner ODI. Baik Ibu, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Bagaimana kita rasa nyeri tak saat ini? Apakah nyerinya biasa saja atau ringan atau mungkin masih bisa kita tahan atau sudah sangat tidak kita tahan? Sangat tidak tahan, nyeri sekali. Oh iya, oke, baik. Kemudian saya akan tanyakan bagaimana kita dalam sehari-hari merawat diri seperti mandi, berpakaian, seperti gosok gigi. Apakah kita bisa melakukannya tanpa nyeri atau kita tidak bisa lakukan sama sekali karena ada nyeri? Bisa dilakukan, tapi kadang butuh bantuan sedikit kalau misalnya mandi atau pakai baju. Apakah ada nyeri atau tidak? Ada nyeri. Kemudian saya akan menanyakan bagaimana ketika kita mengangkat sebuah benda, apakah kita dapat melakukannya atau kita tidak dapat lakukan karena nyeri? Bisa mengangkat, cuman kalau misalnya bendanya itu di atas meja, jadi bendanya lebih ringan untuk diangkat. Oh, okay. Kemudian saya akan bertanya tentang aktivitas berjalannya Ibu. Bagaimana Ibu kalau jalan? Apakah Ibu bisa jalan atau bisa jalan beberapa meter, mungkin sekitar 200 meter atau 400 meter? Apakah timbul nyeri? Bisa berjalan sekitar 400 meter masih bisa, tapi kalau lebih dari itu nyeri sekali. Kemudian pada saat kita duduk, apa yang kita rasakan? Apakah kita bisa duduk dalam waktu lama, nyerinya terasa sekali atau tidak? Kalau duduk di tempat-tempat tertentu bisa duduk lama, tapi di tempat yang nyaman gitu, tempat-tempat tertentu. Tempat-tempat tertentu ya. Kemudian kalau kita berdiri, bisa berdiri lama tanpa nyeri atau timbul nyeri? Kalau berdiri lama bisa, tapi ada nyeri yang muncul. Sangat nyeri atau tidak? Tidak terlalu. Apakah kalau kita tidur, kita bisa tidur atau mungkin cuma tidur beberapa jam atau tetap bisa kita tidur dengan sampai pagi tanpa ada gangguan timbul nyeri? Waktu tidur normal, cuman kadang terganggu kalau misalnya muncul nyerinya sedikit. Oh, dalam posisi-posisi tertentu. Yeah. Kemudian aktivitas seksual, apakah kita lakukan aktivitas seksualnya dengan normal atau tidak bisa karena nyeri? Normal, cuman kadang ada nyeri sedikit. Kemudian dalam aktivitas sosial tak sehari-hari, apakah kita melakukan aktivitas sosial secara normal atau tidak bisa karena nyeri? Tidak bisa keluar rumah? Normal, bisa sih melakukan aktivitas, tapi kadang timbul nyeri sedikit kalau misalnya lagi di luar rumah. Kemudian pada saat kita berpergian, kalau misalnya melakukan perjalanan, apakah kita bisa melakukan perjalanan ke semua tempat atau mungkin hanya bisa keluar ke tempat-tempat yang dekat? Bisa ke semua tempat, tapi kadang kalau terlalu lama di luar itu nyeri, tapi bisa jika semua tempat. Oh, berarti bisa melakukan perjalanan ke semua tempat, tetapi kadang-kadang timbul nyeri. Selanjutnya pengukuran MMT. Pertama pengukuran MMT untuk flexor, yaitu kita mulai dari nilai 3. Pengukuran MMT ini untuk mengetahui nilai otot pada flexor lumbar.
posisi pasien terlentang, kemudian tangan di sebelah di sisi badan, kemudian minta pasien untuk mengangkat leher. Ya. Nilai 3 itu apabila skapula terangkat penuh. Kemudian pasien masih bisa melakukan nilai 3, kemudian kita ke nilai 4. Ya, silakan angkat. Ya. Pasien sudah tidak bisa melakukan pada nilai 4 karena skapula tidak terangkat penuh. Baik, selanjutnya pada extensor trunk atau lumbal. Untuk mengukur MMT extensor trunk itu kita pasien tengkurap tangannya di sisi badan, kemudian minta pasien untuk mengangkat kepalanya. Nilai 3 itu yaitu pada saat pasien mengangkat kepala serta sternum. Kemudian nilai 4 yaitu silakan angkat kepalanya. Ya. Nilai 4 itu apabila pasien dapat mengangkat kepala serta kosta. Kemudian nilai 5 yaitu tangannya di belakang leher, kedua tangan di belakang leher. Kemudian kita tekan di bagian sini untuk menyangga, kemudian minta pasien untuk mengangkat. Iya. Nilai 5 apabila pasien dapat mengangkat kepala serta kosta dengan tangan berada di belakang leher. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke intervensi McKenzie exercise. Tangan pasien diletakkan samping bahu, kemudian cervicalnya dirotasikan ke salah satu arah. Kemudian minta pasien untuk tarik nafas, kemudian buang nafas. Sekali lagi tarik nafas, iya, buang nafas. Oke, bisa kepalanya ke arah ke depan, kemudian diangkat sedikit, iya, tahan. Oke, kemudian tangannya diletakkan sedikit ke depan, iya, kemudian angkat dadanya, ya, hitung selama 8 detik. Lakukan yang seperti ini selama 5-8 kali repetisi. Kemudian bisa lebih lagi diangkat, tangannya menempel pada tangan, iya, seperti ini. Lakukan 5-8 kali repetisi, kemudian kembali ke awal. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke intervensi contract relax stretching. Bisa diteguhkan kakinya, disilakan, iya, seperti ini. Kemudian bisa dorong tangan saya keluar seperti ini, dorong keluar, iya, dorong terus, dorong, lagi dorong, iya, lagi dorong, oke. Kemudian stretch seperti ini, ya, kemudian dorong ke dalam, lagi dorong kuat, iya, lagi dorong kuat. Oke, kemudian kita stretch di akhir gerakan seperti ini. Lakukan 5-8 kali repetisi.